Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda Puspitasari, NIM 70, kelas HES 5B akan mempresentasikan tentang materi tentang prosedur arbitrase, mata kuliah arbitrase syariah. Dosen pengampunya Bapak Sohibul Idman. Saya melakukan video presentasi ini sebagai tugas ujian akhir semester 5. Langsung saja. Yang pertama itu tentang prosedur arbitrase. Pengertiannya, arbitrase adalah penyelesaian masalah atau sengketa perdata di luar peradilan hukum sesuai yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui mekanisme arbitrase, dibutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa yang dapat dilakukan sebelum maupun setelah terjadinya sengketa. Karena alasan ini, perjanjian secara tertulis harus dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum arbitrase. Di Indonesia juga terdapat beberapa badan khusus yang memfasilitasi proses arbitrase, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau BAPMI, Bali International Arbitration and Mediation Center atau BIAMC. Selanjutnya, secara umum prosedur yang harus dilakukan untuk permohonan proses arbitrase adalah yang pertama, pendaftaran. Sebagai tahap awal, pemohon dapat mengajukan pendaftaran permohonan arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase kepada sekretariat lembaga arbitrase yang dipilih para pihak. Yang kedua itu permohonan mengadakan arbitrase. Dalam mengajukan permohonan, pemohon harus menyertakan beberapa informasi. Yang pertama, nama dan alamat para pihak. Yang kedua, perjanjian arbitrase antara pihak yang bersengketa. Yang ketiga, fakta-fakta dan dasar hukum kasus arbitrase. Yang keempat, rincian permasalahan. Dan yang kelima, tuntutan atau nilai tuntutan. Yang ketiga itu prosesnya yaitu dokumen. Pemohon harus melampirkan salinan otentik yang terkait dengan sengketa yang bersangkutan dengan salinan otentik perjanjian suatu arbitrase dan dokumen lain yang relevan. Apabila ada dokumen yang akan menyusul, pemohon harus konfirmasi mengenai dokumen yang akan menyusul tersebut. Selanjutnya yang keempat, penunjukan arbiter. Pemohon menunjuk seorang arbiter sebagai pihak ketiga yang netral paling lambat 30 hari terhitung sejak pemohonan didaftarkan. Jika pemohon tidak dapat menunjukkan arbiter, maka penunjuk mutlak telah diserahkan kepada lembaga arbitrase yang terpilih. Yang kelima itu biaya arbitrase. Permohonan mengadakan arbitrase harus disertai pembiayaan atau pembayaran. Biaya pendaftaran dibayarkan saat melakukan permohonan itu sebesar 2 juta rupiah. Sementara untuk biaya administrasi lebih beragam tergantung besar tuntutannya. Selanjutnya saya menjelaskan tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. BANI ini lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi, dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BANI didirikan pada tahun 1977 dan dikelola serta diawasi oleh Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sektor bisnis. BANI berkedudukan di Jakarta dan memiliki perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia seperti di Surabaya, Bandung, Medan, Denpasar, Palembang, Pontianak, dan Jambi. Tujuan didirikannya BANI itu dalam rangka turut serta dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industri, dan keuangan melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
Yang kedua, menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggara penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti negosiasi, mediasi. Yang ketiga, bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan. Dalam rangka pengembangan arbitrase internasional itu berbagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa di bidang komersial antara lain para pengusaha di negara-negara yang bersangkutan. BANI telah mengadakan kesepakatan kerjasama dengan berbagai lembaga di beberapa negara. Selanjutnya menjelaskan tentang peraturan dan prosedur yang berlaku terhadap arbitrase itu diselenggarakan oleh BANI, itu menunjuk BANI atau memilih peraturan dan prosedur BANI itu untuk menyelesaikan sengketa para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui pengadilan negeri sehubung dengan perjanjian dan sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh majelis arbitrase. Yang kedua, prosedurnya itu apabila peraturan dan prosedur ini tidak mengatur secara khusus mengenai sesuatu ketentuan yang terkait dengan menyelenggarakan arbitrase, ketentuan tersebut akan ditentukan oleh majelis arbitrase yang memeriksa sengketa tersebut. Selanjutnya yaitu arbitrase internasional. Itu ada tata cara penyelesaian sengketanya. Itu yang pertama, pemberitahuan arbitrase kepada panitera. Seseorang atau pemohon itu harus wajib mengajukan kepada panitera terkait dengan pemberitahuan arbitrase. Yang kedua itu selanjutnya tanggapan terhadap pemberitahuan arbitrase. Termohon itu wajib mengirimkan tanggapan kepada panitera dalam waktu 14 hari sejak penerimaan pemberitahuan arbitrase. Yang selanjutnya itu penunjuk arbiter. Pemohon dan termohon dapat memiliki kesepakatan terkait dengan penunjukan arbiter. Apabila seorang arbiter tunggal akan ditunjuk, pihak manapun dapat mengusulkan kepada pihak lainnya nama-nama dari satu orang atau lebih untuk bertindak sebagai arbiter tunggal. Selanjutnya, pelaksanaan acara. Dalam pelaksanaannya, majelis wajib menyelenggarakan proses arbitrase dengan cara yang dianggap patut setelah berkonsultasi dengan para pihak untuk memastikan bahwa pemutusan sengketa berjalan secara adil, cepat, ekonomis, dan final. Selanjutnya, tugas arbitrase itu juga akan berakhir ya. Pasti akan berakhir, yaitu menurut Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 memberikan kemungkinan berakhirnya tugas arbiter dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, jika arbiter telah memberi putusan dan mengucapkan putusannya. Yang kedua, dicapai perdamaian antara para pihak ketika pemeriksaan perkara sedang berlangsung. Yang ketiga, jangka waktu yang telah ditentukan dalam kontrak arbitrase atau sesudah diperpanjang oleh para pihak telah lampau. Yang keempat, para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter. Yang kelima, jika telah dilakukan koreksi penambahan atau pengurangan dalam hal permintaan koreksi, penambahan, dan pengurangan atas putusan yang telah diucapkan. Yang keenam, menarik diri dari arbiter atas persetujuan dari para pihak. Yang ketujuh, menarik diri dari arbiter atas penetapan ketua pengadilan negeri. Yang kedelapan, arbiter dibebas tugaskan bila mana terbukti berpihak atau menunjukkan sikap tercela yang harus dibuktikan melalui jalur hukum. Arbiter tersebut menjadi tidak mampu atau berhalangan tetap atau meninggal dunia. Dalam hal ini berkewenangan dilanjutkan oleh arbiter penggantinya. Selain itu, tugas arbiter berakhir juga karena yang pertama, putusan mengenai sengketa itu diambil. Yang kedua, jangka waktu yang telah ditentukan atau sesudah disepakati oleh para pihak untuk diperpanjang atau telah berlampau. Yang ketiga itu akibat diganti karena alasan atas sebab sebagaimana diatur dalam peraturan prosedur tadi. Yang keempat atau yang terakhir,
meninggalnya salah satu pihak mengakibatkan tugas yang telah diberikan kepada arbiter berakhir. Mungkin hanya itu saja materi prosedur arbitrase yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan kurang jelas, saya hanya manusia biasa yang banyak kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.